Hai semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang perbedaan antara dependent clause dengan independent clause. Nah, apa sih dependent clause dan independent clause? Dari yang pertama kita bahas adalah dependent clause dulu nih. Oke, apa sih dependent clause? Dependent itu artinya adalah bergantung atau bisa dibilang bahwa dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Apa sih yang nggak bisa berdiri sendiri? Yang nggak bisa berdiri sendiri itu maksudnya adalah kalimatnya. Jadi kalimatnya itu masih membutuhkan klausa lain atau secara keseluruhan dependent clause bisa kita artikan sebagai kelompok kata yang mengandung subjek dan verb atau kata kerja ya, verb itu artinya kata kerja, namun tidak dapat mengungkapkan suatu pikiran yang utuh. Maksudnya, jadi kalau kalian menemukan suatu kalimat dependent atau dependent clause, maka makna sebenarnya yang mau diungkapkan oleh kalimat itu tuh belum tersampaikan kepada si pembacanya atau si pendengarnya, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya nih. Misalnya, dari contoh yang pertama ada kata although it is raining. Meskipun sekarang hujan. Nah, ini loh yang dimaksud bahwa kalimat ini tuh belum menyampaikan makna yang sebenarnya gitu. Meskipun sekarang, meskipun sedang hujan tuh terus gimana? Terus mau apa? Ya, jadi dia belum menyampaikan makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, contohnya ada when she got home, ketika dia sampai di rumah. Lalu ada apa? Ketika sampai di rumah tuh maknanya, maksudnya apa? Ada sesuatu yang mengganjal di situ. Apa yang terjadi ketika dia sampai di rumah? Kenapa kalau misalnya dia sampai di rumah tuh kenapa? Bagaimana? Ya, itu dia. Jadi belum clear. Di sini tadi kan disebutkan bahwa dia itu punya subjek, punya verb juga. Kita bisa jabarkan nih di sini, di mana sih yang merupakan subjek dan mana yang merupakan verbnya. Dari kalimat yang pertama dulu, it di sini merupakan subjek. Kemudian is raining, is raining, dua-duanya itu adalah verb. Ingat ya, kalau ketemu dengan kata kerja bentuk ing tapi dia tidak punya to be, maka tidak bisa disebut verb. Jadi kalau kalian mau membuat verb atau mencantumkan verb ing di dalam satu kalimat dan kalian mau verb ing itu bertugas sebagai verb di dalam kalimat tersebut, maka harus disertai dengan to be. Nah, jadinya is raining nih kalau di kalimat ini. Dia punya subjek, dia punya verb. Sebenarnya dia sudah menjadi kalimat yang utuh, tetapi karena ada kata although di depannya membuat kalimat ini menjadi ganjal atau menjadi tidak utuh. Although ini apa sih? Although ini adalah konektor sebenarnya. Ya, konektor gitu. Oke, kita lanjut lagi. Di second example-nya kita jabarkan lagi yang mana sih yang sebagai subjek dan yang mana yang sebagai verb-nya. Oke, she di sini adalah sebagai subjek, sedangkan got di sini adalah sebagai verb. Sama ya, dia juga punya subjek, juga punya verb. Sebenarnya kalau misalnya kita cuma tulis she got home, dia sampai di rumah, itu akan menjadi makna yang utuh atau akan menyampaikan, mengungkapkan makna yang sebenarnya. Tetapi karena di sini ada konektor lagi nih, ada konektor yang akhirnya membuat kalimat tersebut, yaitu kalimat when she got home, itu menjadi kalimat yang rancu atau belum bisa mengungkapkan makna sebenarnya dari kalimat tersebut. That's why kalimat-kalimat ini itu masih membutuhkan klausa lain atau masih bergantung dengan kalimat lain. Jadi kalau misalnya dia nanti ditambahkan dengan kalimat lain, maybe akan menjadi kalimat yang utuh dan bisa mengungkapkan makna yang sebenarnya dari apa yang mau disampaikan dari kalimat tersebut gitu. Tapi itu nanti akan saya bahas di akhir ya, setelah saya jelaskan tentang dependent clause. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nih, connectors yang biasa digunakan dalam independent clause itu ada apa aja sih? Nah, ini nih yang biasanya digunakan dalam dependent clause, karena dependent clause itu biasanya pasti punya connectors ya. Biasanya ada kata if, artinya jika, kemudian ada when, while, after, although, as, because, before, even if, ya ini satu kesatuan, even if. Kemudian ada as if, even though, unless,
until, in order to, since, though, whatever, whenever, dan whether. Terus ada yang lain nggak selain itu? Ada. Saya lupa tulis etc. deh di sini. Saya tulis etc. Ya, etc. Biasanya ada juga, misalnya ada however, terus ada nevertheless ya, dan lain-lain gitu. Nah, ini adalah konektor-konektor yang biasa digunakan dalam dependent clause. Kita lanjut ke slide berikutnya, di mana sudah masuk ke dalam independent clause. Apa sih independent clause? Kita jabarkan dulu artinya satu-satu. Independent clause dari kata in-nya dulu. In itu artinya adalah tidak. Kemudian dependent, ini kita tadi sudah bahas. Dependent artinya adalah bergantung atau tidak bisa berdiri sendiri, atau bisa disebut juga bahwa dia masih membutuhkan klausa yang lain. Tetapi jika in dengan dependent digabungkan, maka artinya akan menjadi tidak bergantung ya. Dari in itu tidak, kemudian dependent artinya bergantung, maka independent artinya adalah tidak bergantung, atau bisa kita sebut bahwa kalimatnya itu bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah arti secara keseluruhannya, di mana independent clause adalah klausa yang sudah memiliki satu gagasan utuh. Nah, ini kebalikannya dari dependent clause ya. Atau bisa dikatakan sebagai kalimat yang lengkap. Kalau tadi di dependent clause itu belum mengungkapkan gagasan yang utuh, kalau di independent clause dia sudah menyampaikan atau mengungkapkan gagasan yang utuh. Jadi maknanya itu sudah tersampaikan dengan sempurna. Misalnya nih, saya bikin kalimat yang saya buat itu kalian sudah mengerti maksud dari kalimat yang saya buat tersebut. Oke, kita lanjut ke contohnya. Contoh yang pertama, sebenarnya kalau independent clause 1 contohnya sama seperti kalimat-kalimat pada umumnya ketika kita belajar untuk membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama ada I am eating. Tetap ya, dia tetap mempunyai subjek dan juga verb. Kita jabarkan dulu yang mana subjeknya dan yang mana verbnya. Subjeknya adalah I di sini ya. Kemudian am eating itu adalah verbnya. Gitu. Dan dia sudah menyampaikan makna yang sesungguhnya. Saya sedang makan. Oke, kalau misalnya kalian mendengar kalimat tersebut, kalian pasti langsung nyambung nih. Oh, ternyata orang yang sedang berbicara dengan saya ini sedang makan sekarang, gitu ya. Kemudian untuk second example-nya ada kalimat they go to Bali. Mereka pergi ke Bali. Gitu. Ini juga sudah mengungkapkan atau menyampaikan makna yang sesungguhnya atau makna secara utuh gitu, membuat si pendengar atau si pembacanya itu memang benar-benar mengerti. Oh, oke, dia sedang pergi ke Bali atau dia pergi ke Bali. Kita jabarkan lagi yang mana subjeknya, yang mana verbnya, karena kalau klausa atau kalimat itu harus memiliki subjek dan juga verb. Yang pertama subjeknya adalah kata they, kemudian go di sini adalah verbnya gitu. Nah, dari sini kalian bisa tahu nggak sih perbedaannya antara dependent clause dan independent clause? Perbedaan yang pertama, kalau dependent itu yang seperti apa? Dependent itu dia masih bergantung ya, bergantung. Kemudian perbedaan yang mencolok yaitu dia memiliki konektor biasanya. Konektor. Oke, perbedaan yang ketiga sebenarnya adalah belum menyampaikan maksud secara utuh. Oke, kalau yang independent clause yang seperti apa dong? Independen yang pertama, oke, kita balik aja. Kalau di dependent dia bergantung, berarti yang independen dia sudah tidak bergantung atau sudah bisa berdiri sendiri. Yang kedua, dia tidak memiliki konektor. Yang ketiga, dia sudah bisa menyampaikan maksud secara utuh. Oke, saya tulis di sini ya. Sudah
menyampaikan maksud dari kalimatnya, maksudnya dengan utuh. Oke, ini dia perbedaan antara dependent clausa dan independent clausa. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Bagaimana sih jika dependent clausa dan independent clausa digabungkan menjadi satu dalam satu kalimat? Bisa nggak? Tentu bisa. Tadi ingat nggak ketika saya bilang di dependent clausa dia itu masih membutuhkan clausa yang lain. Nah, yang dibutuhkan dari dependent clausa supaya dia bisa mengungkapkan atau menyampaikan maksud secara utuh itu adalah independent clausa itu sendiri. Nah, ini adalah contohnya nih. Contoh yang pertama ada I was eating when she came home. I was eating when she came home. Kira-kira yang mana yang merupakan dependent clausa dan yang mana yang merupakan independent clausa dari kalimat ini? Oke, jadi kata I was eating, kalimat I was eating itu adalah independent clausa, ya. Sedangkan when she came home itu merupakan dependent clausa, gitu. Mereka digabungkan menjadi satu, kemudian terciptalah sebuah kalimat yang bisa mengungkapkan maksud secara utuh. Saya sedang makan ketika dia sampai di rumah, ketika dia datang di rumah, datang ke rumah, gitu ya. Jadi dia sudah mengungkapkan maksud secara utuh. Tetap di independent clausanya tetap memiliki subjek dan verb, begitu juga di dependent clausanya. Jadi di dalam satu kalimat itu mungkin nanti akan ada 2 subjek dan 2 verb. Kita jabarkan satu-satu deh. Subjek yang pertama ada I di independent clausa ya, dia subjeknya. Kemudian was eating di sini adalah verbnya. Kemudian untuk dependent clausanya kata she itu adalah subjek dan came di sini adalah verb. Gitu, oke? Kita lanjut ke second example atau contoh yang kedua. Ada they go to Bali although they don't have money. Mereka pergi ke Bali meskipun mereka tidak punya uang. Wah, ini BPJS nih, budget pas-pasan jiwa sosialita ya kan? Mereka pergi ke Bali walaupun mereka nggak punya uang. Oke, kita jabarkan. Kita pisahkan dulu yang mana yang merupakan independent clausa dan yang mana yang merupakan dependent clausa. They go to Bali. I think this is going to be the independent clause, ya. This one is independent clausa and the rest is dependent clausa. Jadi untuk they go to Bali itu adalah independent clausa dan although they don't have money adalah dependent clausa. Kita jabarkan lagi sama seperti yang ada di first example atau contoh yang pertama. Mereka si independent clausa dengan dependent clausa ini sama-sama punya subjek dan juga punya verb. Yang mana yang merupakan subjek dari independent clausanya? Ya, they di sini adalah subjek. Kemudian go di sini adalah verb. Kemudian di dependent clausa kata they di sini merupakan subjek dan don't have, ya. Don't have ini merupakan verb. Gitu. Oke, kita bisa jabarkan nih di samping gimana sih cara menulis sebuah kalimat jika kalian itu mau menggabungkan dependent clausa dengan independent clausa. Boleh? Ada 2 cara di sini. Untuk yang pertama, cara yang pertama yang harus kalian tulis dahulu adalah subjeknya dulu, kemudian ada verb, ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan konektor. Jangan lupa konektor. Ditambah lagi ada subjek, ada verb lagi di belakangnya. Kemudian untuk cara yang kedua, kalian boleh letakkan konektornya di paling depan. Konektornya boleh ditaruh di paling depan, kemudian ditambahkan dengan subjek, verb. Jangan lupa ditambahkan koma setelah itu, baru ditambahkan subjek, verb lagi. Contohnya nih, dari contoh yang pertama, yaitu yang first example, I was eating when she came home. Misalnya, saya mau taruh konektornya di depan.
jadinya akan seperti apa? Dari awalnya adalah I was eating when she came home menjadi when she came home, jangan lupa koma, I was eating. Gitu ya. Oke, clear enough? Thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.